Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para asatidz, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Jami' Haji Agus Salim rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah, karena sampai detik ini kita memasuki hari yang ke-18 di bulan suci Ramadan ini. Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bisa menambah amal-amal ibadah kita. Tidak lain adalah untuk mendownload rahmat Allah dan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan dan ibadah-ibadah yang lain senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ada satu kisah, yang kisah itu Allah firmankan di dalam Al-Quran, di dalam surah Thaha. Jadi Al-Quran itu dari keseluruhan 2/3 dari isi Al-Quran itu banyak berisi tentang kisah atau cerita. Baru yang 1/3 itu bicara tentang ahkam atau hukum. Ada satu hikmah yang bisa kita ambil. Kenapa atau apa hikmah Allah memfirmankan Al-Quran yang isinya itu 2/3 itu adalah kisah? Maka salah satu kesan atau hikmah yang bisa kita petik adalah bagaimana kita ini pintar-pintar untuk mengambil ibrah, mengambil hikmah dari kisah-kisah yang terhidang di hadapan kita dalam untaian indah kalamullah. Maka di ayat kita baca ada perintah Allah, fa'tabiru ya ulil absar. Jadi orang yang punya pandangan, yang punya visi termasuk, ini harus bisa mengambil ibrah. Kembali ke yang tadi. Kisah ini di dalam surah Thaha ini adalah bercerita, salah satunya adalah tentang Nabiullah Musa alaihi salam. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Suatu ketika Nabi Musa ini setelah dari negeri Madian, setelah di sana menikah dengan salah seorang putri dari Nabiullah Syu'aib alaihi salam, kemudian beliau ini ingin kembali ke Mesir. Di tengah perjalanan, ya, beliau ini melihat sebuah cahaya yang sangat terang itu di atas sebuah bukit. Kemudian beliau bilang ke istrinya suruh nunggu di situ, lalu beliau naik. Ternyata di situ muncul satu panggilan. Nabi Musa disuruh melepas sandalnya. Fakhla'na alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Lalu dikatakan kepada Nabi Musa, wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Aku telah memilihmu wahai Musa, maka dengarkanlah dengan baik-baik apa yang aku wahyukan kepadamu. Lalu dilanjutkan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Ini dalam ayat ini. Ya. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, setelah mendengarkan ini, kemudian
Sampai pada ayat-ayat berikutnya, tiba-tiba Nabi Musa itu ditanya, wa matil kabiyaminika ya Musa, itu apa yang di tangan kananmu itu wahai Musa? Karena Nabi Musa itu membawa tongkat atau menggunakan tongkat. Terus ditanya, wa matil kabiyaminika ya Musa, itu apa yang di tangan kananmu itu wahai Musa? Beliau menjawab, qala hiya asai, ini adalah tongkatku. Ternyata ada satu hal yang menarik. Ketika Nabiullah Musa ditanya oleh Allah, itu di tangan kananmu itu apa? Kalau ini terkait dengan tanya jawab, maka jawaban ketika Nabi Musa menjawab qala hiya asai, itu sesungguhnya sudah mencukupi atas pertanyaan apa yang di tangan kananmu itu. Tapi ternyata Nabi Musa menjawabnya lebih dari itu. Dia tidak hanya menjawab ini tongkatku, tapi dilanjutkan sama Nabi Musa dengan ungkapan yang lebih panjang. Kata beliau begini, atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'alal ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ini adalah tongkatku. Ya, atawakka'u 'alaiha, yang aku gunakan untuk bersandar, jadi dipakai tongkat gitu. Wa ahushu biha 'alal ghanami, dan saya pakai juga untuk apa? Menggembala kambing, ternakku kambing. Untuk apa? Untuk ngambil daun-daunan itu untuk diberi makan kepada kambingnya Nabi Musa. Karena Nabi Musa ini pengalaman ketika dulu di Madian itu oleh Nabi Syu'aib itu sama Niyah Hijaz 8 tahun itu diminta untuk apa? Ngeramut ternaknya Nabi Syu'aib. Wa ahussu biha 'ala ghanami. Terus dilanjutkan yang ketiga, wa liya fiha ma'aribu ukhra. Dan saya juga punya kebutuhan-kebutuhan lain yang menggunakan tongkat ini. Nah, ini dialognya ya sampai situ. Tetapi kemudian ulama termasuk di antara para ahli tafsir itu ada yang kemudian menggali hikmah di balik dialog tersebut. Apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa ta'ala itu bertanya satu hal, tapi dijawab oleh Nabi Musa terkait satu hal itu, tapi dengan dirinci cukup panjang. Hikmahnya apa? Ternyata Nabi Musa itu merasakan ada kenikmatan yang luar biasa ketika berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, ini kan pesan. Betapa orang itu kalau sudah berkomunikasi dengan Tuhan, ada konektivitas yang baik antara seorang hamba dengan Tuhannya, maka hidup itu nikmat. Dan Nabi Musa itu memperpanjang itu dengan harapan ada respon, ada pertanyaan lagi, sehingga lama berkomunikasi itu menjadi nikmat. Ya, kalau kita analogikan, ya, jangankan kepada Allah, jangankan kepada Tuhan, kita ini dengan makhluk saja, umpama makhluk yang kita itu punya perhatian yang beda, atau dengan orang yang kita itu pelit, atau mungkin dengan keluarga, yang kita dengan keluarga, dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita, yang itu kita itu pelit, itu ngobrol itu enak gitu. Ya kecuali kalau memang sudah tidak klik, sehingga kadang-kadang tidak nyaman. Tapi bagi Allah dan hambanya, Allah itu sangat mencintai hambanya. Bahkan dikatakan, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah itu selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Cuman kadang-kadang manusia itu yang menjauh. Nah ini yang jadi bertepuk sebelah tangan. Ini masalah. Makanya wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi orang yang melupakan Allah, maka kemudian Allah menjadikan mereka itu lupa terhadap diri mereka. Nah ini bahayanya gitu. Ulaika humul fasiqun. Jadi orang itu kalau sudah banyak melakukan dosa, ini koneksi dengan Tuhan jauh. Sehingga kalau jauh, itu bukan Allahnya yang menjauh, tapi orangnya ini yang tidak mau. Makanya sampai-sampai dalam term atau terminologi agama itu ada mukmin, ada kafir. Kafir itu makna aslinya kan kafaro. Kafaro itu kan menutup. Karena sifatnya petunjuk Allah, hidayah, itu sifatnya seperti cahaya. Cahaya itu akan masuk ke setiap celah-celah yang kecil. Tapi kalau ditutup, dia tidak bisa masuk. Nah yang nutup ya orangnya sendiri. Makanya di ayat yang lain, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau ya silakan beriman, silakan tingkatkan ketakwaan. Tapi kalau tidak mau ya terserah.
Karena sesungguhnya Allah tidak butuh pada kita sebagai makhluk. Karena kalau Allah butuh, berarti Allah tidak qiyamuhu binafsihi, kan jadi masalahnya kan begitu. Kita yang sesungguhnya butuh. Karena kasih sayang Allah berikan media untuk berkomunikasi dengan Allah. Nah, medianya ini dalam konteks kita ini terkait yaitu kitabullah, yaitu kalamullah. Di ayat yang lain dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman kepada Nabi Musa, mengatakan begini, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Wahai Musa, sesungguhnya aku ini memilihmu, ya, inni istafaituka 'alan nas, dibanding semua manusia. Ternyata orang yang dekat dengan Allah, lalu kemudian Allah betul-betul dekat dengan makhluk atau dengan hamba tersebut. Kalau kita bicara terkait dengan Nabi Musa yang ini nanti bisa kita kontekstualisasikan, itu dengan dua hal. Kalau kita mau beda dengan yang lain, apa itu? Birisalati wa bikalami. Birisalati, kalau konteksnya Nabi Musa, itu beliau diangkat jadi Rasul karena membawa risalah. Kalau kita tidak mungkin menjadi Nabi Rasul karena sudah terakhir Rasulullah. Maka bagaimana kita ini ngugemi risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Syariat. Kita wajib sholat subuh fardu, maka kita laksanakan, diperintahkan. Nanti perintah, nanti derajatnya ada yang wajib, ada yang sunnah muakkadah, ada yang sunnah biasa dan seterusnya. Ini kalau kita ini aktif, apalagi termasuk juga ini dilarang, lalu larangan itu kita jauhi. Ini sesungguhnya kalau kita ingin menjadi makhluk yang spesial di hadapan Allah, ini adalah cara yang pertama. Nabi Musa sudah dianugerahi itu. Yang kedua, wabikalami. Kalau Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima, Allah langsung berdialog dengan Musa. Ini kaifiyahnya tidak perlu ditanyakan karena ini sudah urusan keimanan. Ya, jangan dibayangkan ngomongnya seperti makhluk. Enggak, mukhalafatun lil hawadits. Allah itu tidak seperti makhluk. Ya. Lalu kemudian berarti kalau ini kita kontekstualisasikan, loh, ajaran Islam sudah ada dan Allah menetapkan ajarannya termasuk buku petunjuk untuk kehidupan itu Al-Quran. Maka jadikanlah Al-Quran ini sebagai sesuatu media yang menjalin kedekatan kita dengan Allah sebagaimana Nabi Musa. Maka penutupnya dari ayat ini apa? Fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Maka ambillah apa yang sudah aku anugerahkan kepadamu dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka dari itu Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memotivasi kita, mensupport kita betapa kemuliaan, betapa keutamaan mempelajari Al-Quran itu sangat luar biasa. Di pekan yang lalu sudah kita bahas Profesor Yusuf Al-Qaradawi itu yang paling level yang pertama adalah membacanya dengan baik. Alhamdulillah di masjid kita ini, di Masjid Jami' Agus Salim sudah ada TPQ. Apalagi TPQ-nya menggunakan metode yang sudah sangat masyhur dan ini akan tumbuh menjadi generasi-generasi yang baik. Pertanyaannya kemudian, jika anak-anak kita, jika cucu-cucu kita sudah belajar ngaji, kalau kita, apakah kita ngajinya sudah sergap seperti mereka atau belum? Ataukah kita, mohon maaf, dulu di masa pundak kita entah karena apa, terbuai karena apa, atau sibuk apa sehingga kita tidak sempat ngaji. Maka apakah cukup kalau kemudian kita mengatakan sudahlah cukup anak-anak saya, cukup cucu saya? Saya kira kok belum. Sehingga ini saatnya momentum untuk bagaimana kita ini memotivasi diri kita untuk mau juga untuk belajar ngaji. Saya tidak tahu kalau di masjid ini ada apa enggak, tapi ada di beberapa masjid yang saya tahu ada di Banjar Arum Singosari itu yang difasilitasi itu tidak hanya taman pendidikan Al-Quran untuk anak-anak, tapi ada taman pendidikan Al-Quran kawak-kawak. Jadi itu sepuh-sepuh gitu yang belajar itu. Ini semangat-semangat. Nah, kenapa? Karena jangan sampai kita ini selama kita hidup di dunia ini sampai kembali menghadap kepada Allah kok kemudian mohon maaf sekali lagi itu tidak bisa membaca Al-Quran. Yang sudah bisa baca jangan sampai kemudian tidak sering membaca Al-Quran, karena ini sebuah anugerah yang luar biasa Al-Quran.
Rasulullah bersabda, "Inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah fil ard, fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum." Sesungguhnya Al-Qur'an ini hidangan Allah. Lah kok sudah diberi hidangan kita tidak mau ngicipi, itu kan ya teman-teman. Kira-kira kalau jenengan disuguhi, ya sudah orang-orang yang tuan rumahnya sudah nyuguhi nyiapkan, jenengan tidak nyentuh sama sekali, kira-kira gimana ya nyuguhi perasaannya ini? Maka itu kita nikmati. Caranya gimana? Kita aktif untuk belajar itu. Sampai Rasulullah juga bersabda di sabdanya yang lain, "Iqra'ul Qur'ana." Bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sesungguhnya Al-Qur'an itu nanti di hari akhir, di hari kiamat, di akhirat, dia datang untuk memberi syafaat kepada siapa? Li ashabi. Saya pernah mencoba untuk memikirkan hadis ini. Yang menarik begini, perintahnya itu iqra'u. Qur'an. Kalau orang yang baca kan berarti qori, jamaknya qurra atau qoriun, qoriin. Mestinya bacalah Quran. Nanti di hari kiamat Quran itu datang memberi syafaat kepada para pembacanya. Tapi ini enggak, redaksinya itu menggunakan fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Quran itu nanti datang memberi syafaat di hari kiamat kepada sahabatnya. Membaca sekali boleh jadi dia pembaca, tapi kalau belum akrab, belum rutin, belum terus, mungkin belum dianggap sebagai sahabat. Maka ini menjadi renungan bagi kita. Sudahkah kita ada usaha yang sungguh-sungguh untuk menjadi sahabat Al-Quran, yang kelak Al-Quran itu akan memberi syafaat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dianggap sebagai sahabatnya Al-Quran dan kelak mendapatkan syafaat darinya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan Allah anugerahkan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan perintah-perintahnya, termasuk ibadah-ibadah, khususnya di bulan Ramadan dan umumnya termasuk di luar bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Allahumma ya Allah, Allahumma fa'al furqan wa munzil al-Qur'an bil hikmati wal bayan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما هو أهله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.